Kami dari kelompok 4 akan merepresentasikan pengambilan keputusan, kekuasaan, dan politik dalam organisasi. Selamat menyaksikan. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan menentukan hasil dalam pemecahan masalah melalui proses berpikir logis dan mempertimbangkan dampak dari semua pilihan alternatif. Selanjutnya, pengambilan keputusan administratif dan manajerial. Menurut Sanzes dan Hin pada tahun 2004, pengambilan keputusan administratif dihadapkan pada permasalahan yang kompleks dan dinamis. Informasi sebagai dasar keputusan biasanya tidak lengkap dan tidak sempurna. Pengambilan keputusan administratif lebih sulit dibandingkan pengambilan keputusan manajerial. Teori rasionalitas terbatas. Terdapat asumsi yang berasal dari domain ilmu ekonomi yang mengatakan bahwa manusia selalu mengambil keputusan secara rasional, tetapi ada hal-hal tertentu yang membatasi upaya tersebut. Tanda-tanda dari rasionalitas terbatas antara lain, yang pertama, pengambil keputusan tidak jarang mengabaikan informasi penting yang sesungguhnya tersedia dalam pengambilan keputusan. 2. Pengambil keputusan cenderung secara selektif berfokus pada informasi yang cocok dengan perasaan atau opini mereka. 3. Pengambil keputusan tidak jarang terlalu cepat menurunkan sasaran lebih rendah dari yang seharusnya telah ditetapkan ketika menganggap bahwa tujuan yang ditentukan di awal terlihat sulit untuk dicapai. 4. Pengambil keputusan terkadang tidak mengacuhkan peluang-peluang yang belum pernah tergali. 5. Pengambil keputusan lebih suka pada peluang-peluang baru yang secara kontekstual dekat dengan proses organisasional yang ada pada saat ini. Proses pengambilan keputusan. Terdapat 4 model proses pengambilan keputusan yang efektif, antara lain 1. Proses keputusan rasional, yaitu jika cara dan tujuan atau definisi masalah relatif disepakati. 2. Proses keputusan koalis, jika cara disepakati tetapi tujuan atau definisi masalah tidak disepakati. 3. Proses keputusan coba-coba, jika cara tidak disepakati tetapi tujuan atau definisi masalah disepakati. 4. Proses keputusan tong sampah, jika cara maupun tujuan atau definisi masalah tidak disepakati. Peran intuisi dalam pengambilan keputusan. Intuisi menjadi satu hal yang penting dalam pengambilan keputusan organisasi, manakala situasi pengambilan keputusan secara rasional tidak memungkinkan. Menurut Agot, intuisi penting contohnya adalah pada saat-saat sebagai berikut. 1. Permasalahan yang dianggap mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi. 2. Tidak ada atau sangat sedikit contoh sebelumnya yang serupa dengan masalah tersebut. 3. Variabel keputusan tidak bisa diprediksi secara ilmiah. 4. Fakta-fakta yang tersedia sangat sedikit. 5. Analisis data tidak banyak membantu. 6. Terdapat sejumlah alternatif pemecahan masalah yang masing-masing masuk akal dan memiliki argumentasi yang sama kuat. 7. Waktu untuk mengambil keputusan sangat sempit dan keputusan harus diambil dengan segera. Kekuasaan dan politik dalam organisasi. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain atau sekelompok orang melakukan sesuatu. Kekuasaan versus kepemimpinan. Pemimpin dan kekuasaan merupakan dua hal yang saling melengkapi, sedangkan otoritas, seorang pemimpin barangkali memiliki otoritas tapi belum tentu memiliki kekuasaan. Proses politik dalam organisasi. Yang pertama itu cara-cara berkompetensi, kedua cara-cara akomodasi, ketiga cara-cara kolaborasi, keempat cara-cara menghindar. Teori politik dalam organisasi. 1. Teori kontingensi strategis. 2. Teori ketergantungan sumber daya. 3. Teori dua wajah kekuasaan. 4. Kritik feminis.
Kekuasaan dan taktik politik bertujuan untuk memperbesar dan menggunakan kekuasaan. 1. Taktik cara menyalahkan, attack and blame tactic versus taktik merangkul, make everyone a winner tactic. 2. Taktik mengurangi ketidakpastian dan menggunakan informasi objektif, reduce uncertainty and use objective information tactic. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.